dulu tadi belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semoga bisa segera bisa masuk surga ya. Amin. Yang nggak jawab salam kita doakan semoga bisa segera masuk surga. Amin. Ya kan apik-apik tuh. Nah, cuma mau segera karo ora gitu ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Puji syukur bahwa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita sekalian sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan di sore hari ini yang insya Allah akan segera beranjak ke malam ya. Dan semoga kita semua yang kemudian hadir di tempat ini selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umatnya insya Allah termasuk kita semua hingga akhir zaman nanti. Amin ya. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah, hari ini saya minta izin gitu ya untuk kemudian sharing. Sebenarnya bukan ngisi kajian gitu, kalau ngisi kajian sepertinya kok masih kurang pantas gitu ya. Dan kita nanti akan lebih banyak untuk bercerita dan juga sharing pengalaman tentang apa yang sudah pernah kami jalani gitu ya. Dan insya Allah dulu mungkin kita berpikir bahwa yang namanya traveling itu cuma sekedar having fun, cuma bisa sekedar jalan-jalan, refreshing, buang duit terus selesai bahagia, dapat foto-foto yang banyak diupload di Instagram terus dapat likes banyak. Nah itu kan apa tujuannya anak muda zaman sekarang gitu ya. Nah tapi kemudian setelah beberapa tahun saya mulai traveling di luar negeri itu mulai 2013, walaupun mungkin kalau traveling di dalam negeri sudah mulai dari kecil gitu ya. Misalnya teman-teman semua juga pasti udah pernah traveling minimal waktu SMP atau SMA pasti ada traveling bareng-bareng sekolah menuju ke Bali. Nah itu kan traveling yang paling itu ya, paling jauh, paling mainstream di seluruh kehidupan sekolah negeri di Indonesia gitu ya. Nah kalau di sekolah swasta travelingnya bisa ekstrim gitu ya, bisa sampai ke Singapura ataupun Malaysia. Tapi rata-rata kalau sekolah negeri biasanya akan pergi ke Bali dan sekitarnya. Nah teman-teman semua dirahmati Allah, kenapa kemudian saya tulis Muslim Traveler? Karena tadinya traveling yang kemudian kita jalani atau saya pribadi jalani itu traveling seperti biasanya orang di luar sana. Jadi datang, foto-foto, upload, selesai, hidup bahagia gitu ya. Tapi ternyata ketika kemudian 2014, 2015 ada sebuah kejadian yang membuat saya kemudian terhenyak. Kalau kemudian kita traveling cuma sekedar traveling, kok kayaknya ada yang hilang dari tubuh kita ini, ada yang hilang dari jiwa kita. Karena misalnya kalau teman-teman makan sekedar makan itu kan nggak afdol ya. Karena apa? Nanti makannya cuma akan jadi diambil energinya terus dibuang itunya gitu ya. Nah cuma di sini sama juga, ketika kita traveling hanya sekedar traveling, hanya kemudian sekedar having fun, tapi nggak ada ibroh, nggak ada pengalaman, nggak ada hikmah yang kemudian bisa kita sharekan, itu kemudian menjadi kurang bermanfaat, kurang keren. Nah, lantas apa saja yang kemudian pengen saya share kepada teman-teman semua yang dirahmati Allah? Insya Allah nanti ada beberapa hal yang pengen dibahas gitu ya. Oke. Sebelumnya mungkin saya kenalan terlebih dahulu karena saya ini kurang terkenal gitu ya. Nah, jangan kemudian menghujat foto yang saya tampilkan ya. Ini foto beneran saya, cuma ini fotonya ketika tahun 2008. Wow. Kenapa saya pasang foto ini? Biar saya selalu ingat bahwa yang namanya manusia itu selalu bisa berubah gitu ya. Dulu yang kurusnya beratnya 51 kg sekarang jadi 74 gitu ya. Jadi yang ini dulu mungkin berat manusia normal, sekarang berat badak gitu ya. Ini nunjuk saya nggak nunjuk jenengan ya. Saya juga. Nah jadi semoga bisa menjadi motivasi juga ya. Ya Allah, kapan kembali ke berat yang seperti itu gitu ya. Ini kalau lari 3 km 5 km itu 10 menit mas. Kalau ini saya larinya 2 km itu 3 jam. Kesuwen gitu ya. Nah ini perkenalkan, nama saya Alfredo Di Stefano. Ini nama asli, alhamdulillah bukan mualaf gitu ya. Karena dulu sering banget dikira karena namanya sangat internasional gitu ya. Jadi dulu nah mungkin kalau yang seneng sepak bola, terutama klub sepak bola Real Madrid, sangat kenal dengan nama ini ya. Nah itu kakek saya. Nah, bohong. Enggak ya. Itu cuma karena bapak saya terinspirasi sama beliau. Kata bapak saya, wah ini harapannya adalah semoga kamu bisa menjadi orang yang dikenal dunia juga. Ketoknya sampai hari ini nggak dikenal-kenal gitu ya. Bukan harapannya menjadi pemain sepak bola. Bukan. Malah karena jadi, kalau saya sepak bola itu saya jadi bolanya. Tak kira sekarang jadi ini atlet gulat. Oke. Nah
Teman-teman boleh panggil saya Fredo atau boleh panggil Alfredo, yang penting jangan panggil abah atau sayang, belum siap gitu ya. Oke ya. Oke, ini kemudian riwayat pendidikan SD Keputeran 4, SMP 5, SMA 3, Teknik Geologi UGM. Untuk organisasi bisa dibaca di layar. Pekerjaan sekarang ini sebenarnya slide-nya agak lama. Pekerjaan sekarang menjadi salah satu pembawa tas seorang ustadz di Jogja gitu ya. Sebut saja Ustadz Salim. Nah terus dulu pekerjaan yang cukup sering saya lakukan adalah yang paling bawah, yang paling saya senengin. Karena apa? Biasanya kalau teman-teman itu piknik itu ngeluarin duit atau dapat duit? Ngeluarin duit. Dan misalkan emang hati senang bahagia gitu ya, tapi pas pulang tuh dompetnya tipis, habis, sedih gitu ya. Nah, tapi kemudian ada sebuah pekerjaan yang ternyata saya cukup gemari, saya lakukan selama 4 tahun sebelum 2017 gitu ya, yaitu adalah travel writer. Jadi travel writer ini kerjaan yang menyenangkan, teman-teman bisa traveling gratis, dibiayai tiketnya, kemudian ditanggung semua akomodasinya termasuk makanan, penginapan dan transportasinya. Kemudian nanti selama acara itu cuma foto-foto, terus deskripsikan apa yang teman-teman lihat. Jadi bisa berupa foto, bisa berupa video. Nanti selesai traveling, tulis dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah blog, nanti dikirim ke kontributor. Udah sekitar 1-2 minggu kemudian dapat duit transferan ke rekening masing-masing. Itu kan enak banget gitu ya. Itu kerjaan yang ngeselin gitu ya, bikin kesel, bikin iri orang lain gitu ya. Nah tapi dulu ini saya sangat gemari karena apa? Ya ini kemudian bisa nganterin ke 25 provinsi di Indonesia dan 19 negara di dunia. Ini masih bertambah karena dulu saya punya mimpi semoga sebelum umur 50 tahun bisa 50 negara. Wah, syukur-syukur bisa sampai 173. Terus mau kapan gitu ya. Yang penting yakin gitu ya. Kayak bis sumber kencang gitu ya. Oke. Nah, ini hobi saya. Wah, ini hobinya agak ekstrim gitu ya. Jadi dulu hobinya berkelahi karena jujur waktu SD, SMP, SMA dulu mantan atlet pencak silat. Nah, jadi kalau dulu di jalan naik motor ada orang mukanya nggak enak, saya pukul gitu ya. Masya Allah. Pencak silat mas? Enggak. Jadi apanya mas? Saya jadi sansaknya. Oh. Seneng ya. Belum tahu tak bekam. Jarum merah dicabut. Oke. Buntur itu mas. Nah terus ini kemudian ada hobi lain yaitu fotografi dan bikin film, terutama di videografi ya. Nah ini yang kemudian keahlian yang bisa kita gunakan untuk menjadi seorang travel writer. Jadi sangat berduit gitu ya. Nah ini medsos saya, silakan nanti dikepo. Habis dikepo jangan lupa di follow. Habis di follow nanti di blog, kemudian di report spam ya. Terus ini moto saya, do what you love and love what you do. Ada yang tahu artinya? Nah benar ya, yaitu dilarang merokok ya. Oke. Nah teman-teman semua dirahmati Allah, sebelum kita membahas soal traveling, ada yang kemudian pengen saya sampaikan terlebih dahulu. Kalau kemudian teman-teman baca captionnya, poster yang kemudian diupload di IG-nya TD maupun di Facebook gitu ya, yaitu adalah soal yang namanya kondisi anak muda zaman sekarang. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kondisi anak muda zaman sekarang itu tidak jauh-jauh dari yang namanya TikTok gitu ya. Pasti teman-teman pada hafal lirik yang entah apa ya gitu ya. Kira-kira pada hafal gitu ya. Atau kemudian kalau ngebahas soal BTS, kemudian bahas soal Blackpink, aye gitu ya. Itu kan pada hafal gitu ya. Atau misalnya yang suka nonton drama Korea dan sebagainya, itu kan banyak banget. Nah ini yang kemudian bisa menggambarkan bahwa kondisi anak muda zaman sekarang, terutama di Indonesia, terutama di negara yang kemudian mayoritas muslim, ini teman-teman semua yang dirahmati Allah sedang dalam bahaya. Nah kenapa bahaya kayak gini? Nah ini dulu ada beberapa akun Instagram yang cukup terkenal, yaitu akun audit gitu ya. Kemudian soal Pokemon Go, kemudian ada sebuah judgement gitu ya dari lingkungan anak muda zaman sekarang gitu ya, bahwa yang namanya jomblo itu adalah seorang yang penuh kehinaan gitu ya, pokoknya jijik, pokoknya gitu ya. Terus yang namanya TikTok, kemudian soal yang namanya berjilbab, berhijab, itu bahkan muncul banyak statement dari orang-orang yang liberal gitu ya, bahwa ternyata jilbab hati itu lebih penting daripada jilbab luarnya. Wah ini pokoknya pemikiran-pemikiran yang ngeselin gitu ya. Atau kemudian soal budaya-budaya barat, termasuk budaya timur yang ngetrend di Indonesia, yaitu tentang teman-teman kita dari Korea gitu ya. Walaupun mungkin kita ngerasa wah itu nggak ngerusak kok. Nah tapi nanti di pembahasan yang lain ya, di materi yang lain kita akan bahas betapa merusaknya gelombang Korea dan sebagainya. Itu mengerikan gitu ya. Oke, karena mungkin sudah azan, kita close dulu. Yes. Insya Allah kita lanjut lagi setelah sholat isya.
Nanti Iya. jangan pulang ya. Tapi kalau pulang nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, langsung Nggak apa-apa. selesai, Nanti selesai traveler saya lagi. juga pulang. Oh gitu. Oke, terima Siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instagram yang influencer sayangnya influencernya ini di beberapa sisi di beberapa lini itu kemudian kurang positif gitu ya. Ada juga kemudian bahwa dulu sempat disibukkan juga dengan yang namanya Pokemon Go gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat ada orang yang kemudian sangat-sangat tidak jelas ya, yang suka menundukkan pandangan gitu ya, karena yang nyekel HP terus gitu ya. Nah itu dulu fenomena Pokemon Go gitu ya. Nah juga kemudian ada juga persepsi bahwa di zaman sekarang itu yang namanya anak muda jomblo itu adalah anak-anak muda yang terpuruk, yang hina gitu ya. Yang lebih baik kalau malam minggu di kos, di rumah, di pojokan gitu ya, dekem, terus membusuk gitu ya. Nah, pokoknya sehina itulah pokoknya. Dulu sempet gitu ya, apalagi kalau teman-teman mengikuti yang namanya stand up comedy gitu ya. Nah, jomblo itu adalah materi yang sangat-sangat menyenangkan untuk dibahas gitu ya. Pokoknya wah, bullyable gitu ya. Nah, terus kemudian sekarang yang namanya TikTok gitu ya. TikTok itu kalau teman-teman pasti udah tahu ya, TikTok dari berbagai jenis gaya, ada yang kemudian yang lagunya yang lagi hits gitu ya. Setan apa Nah itu yang syariah gitu ya. Nah pokoknya banyak sekali kemudian yang fenomena-fenomena termasuk Korea-Koreaan gitu ya. Nah nanti insya Allah di kesempatan yang lain kita akan coba bahas kenapa sih hal-hal ini kemudian mengerikan di kehidupan anak muda zaman sekarang. Termasuk fenomena yang kemudian berkaitan dengan yang namanya akidah gitu ya, soal setan, soal hantu. Siapa yang sampai hari ini masih takut sama setan? Nggak ada? Alhamdulillah ya. Semoga kalau kemudian memang nggak ada, nanti malam langsung diuji sama Allah ya. nanti diajak TikTok. Diajak TikTok ya setannya. Oke. Pocongnya gitu ya. Nah terus kemudian fenomena di anak muda zaman sekarang soal mencontek, kemudian soal yang namanya percaya dengan zodiak, itu kan berkaitan banget sama yang namanya akidah gitu ya. Kemudian soal yang namanya pacaran, kemudian yang uhti-uhti soal berpakaian, itu banyak sekali yang kemudian berkembang di zaman sekarang, bahwa memang anak muda ini sangat krusial untuk dirusak. Nah maka kemudian insya Allah kita coba kasih solusinya adalah dengan cara traveling. Wah, traveling emang bisa jadi solusi ya? Emang bisa, kita bahkan bahas gitu ya. Nah termasuk ini dulu sempat ada komen dari seseorang yang influencer gitu yang cukup terkenal di Indonesia, dulu pernah punya quotes-nya separah ini gitu ya, nakal boleh, bego jangan. Jadi orang nakal itu nggak apa-apa, yang penting jangan bego gitu ya. Nah, padahal kemudian langsung dibales, di counter sama akun-akun meme komik Indonesia. Nah, ini yang putra-putra biasanya yang pada ngerti gitu ya. Nah, kalau lu udah bisa bedain mana yang nakal dan mana yang enggak, kenapa lu malah pilih jadi nakal? Berarti lu bego gitu ya. Nah, ini kan menarik gitu ya, bahwa ternyata memang kita perlu banget orang-orang yang kemudian berpikir sehat, berpikir normal untuk mengcounter orang-orang yang kemudian mencoba merusak teman-teman kita, adik-adik kita di zaman sekarang. Nah, gitu ya. Termasuk ini ya, ini pada tahu gitu ya. Nah, ini jenenge outlek gitu ya. Outlek. Nah, kalau ini aye-aye ya, udah pada tahu Aye-aye. ya. Ini aye-ayenya saya tutupin biar kelihatan berhijab gitu ya. Ayah syariah. Aye-aye syariah gitu ya. Aye-aye syariah. Walaupun masih agak ada poninya ini ya. Ini aye-aye versi Masya and the Beer gitu. Oh, tak kira ayah versi ibu pejabat. Iya, ibu jahat juga bisa ya. Pokemon. Ngerti aku. Ketua BMK Tit. PM Kadit. Nah, ini juga kalau teman-teman masih ingat juga ada namanya flip challenge, atau yang sering dulu ada orang keluar dari mobil joget-joget ini ya. Nah, ini fenomena ini di luar negeri sana itu sampai menimbulkan korban jiwa, jumlahnya ratusan. Karena pada bikinnya seperti ini itu di jalan tol. Lah ya rada tit gitu ya. Rada kop tit gitu ya. Rada kop tit gitu ya. Nah, jadi ngeselin gitu ya. Nah, aduh gimana. Nah, terus kemudian kalau teman-teman ingat ada juga yang namanya Momo Challenge. Momo Challenge ini lebih mengerikan lagi. Ini berlaku di kehidupan anak muda yang kemudian dia agak-agak depresi. Jadi kalau di bule-bule sana di Eropa maupun di Amerika, fenomena ini cukup banyak menimbulkan korban. Jadi kalau ada yang kemudian merasa depresi, ngontak si nomor yang ada di situ, itu kemudian akan ditemani. Nah, setiap harinya akan dikasih challenge. Cuma challenge-nya itu aneh-aneh. Salah satu challenge yang paling sederhana adalah dengan cara menyayat tangannya berbentuk paus. Jadi fenomena Momo Challenge ini di nama lainnya adalah Blue Whale Challenge. Jadi menyayat di tangan bentuk paus gitu ya, terus difoto, diupload. Maksudnya apa? Pokoknya ini adalah yang nanti akan merusak orang-orang yang depresi. Nah, nanti sampai 30 hari, challenge hari ke-30 itu paling serem. Yaitu adalah percobaan bunuh diri
terus nanti diupload secara live di Instagram atau di Facebook. Kan go tit. Ini benar-benar mengerikan ya. Ini sampai benar-benar terjadi di Amerika maupun di Eropa sana. Jadi perusahaan anak muda zaman sekarang itu benar-benar mengerikan. Nah bahkan sampai ada kartun yang lucu gitu ya. Ini kartunnya di atas ada teksnya ada tulisannya jump off the cliff, lompat dari tebing gitu ya. Nah terus masnya jawab no way, Rasudi gitu ya. Nah terus kemudian dikasih hashtag jump off cliff challenge, lompat dari tebing challenge. Oke, belum. Jadi gara-gara fenomena kata-kata challenge doang itu kemudian bisa mempengaruhi anak muda untuk kemudian sampai bisa berubah separah itu. Kalau di zaman sekarang itu kemudian berubah geser lagi ke yang namanya prank. Banyak ya teman-teman lihat di YouTube itu banyak banget prank-prank yang nggak mutu. Alhamdulillah kemudian saya lihat ada prank yang kemudian pranknya ini berubah jadi hantu, hantunya ketabrak mobil, syukur gitu ya. Itu saya bahagia banget gitu. Itu senang banget gitu ya. Syukur nanti nanti sikile pedil jare. Wes pokoknya saya bahagia gitu ya. Kurang gawean gitu ya. Nah, maka teman-teman saudara mata Allah, anak muda itu kalau kemudian tidak punya kesibukan alias punya waktu luang, kan di hadis Nabi juga disebutkan ya, ada dua nikmat yang sering kita lupakan, yaitu soal kesehatan dan juga waktu luang. Anak muda itu selalu punya banyak sekali waktu luang. Nah kalau anak muda ini punya banyak waktu luang terus dia nggak tahu mau ngapain, biasanya dia cenderung melakukan hal-hal yang tidak penting bahkan yang negatif. Nah ini simpelnya kalau di anak-anak muda, di anak-anak usia SMA kuliah gitu ya, punya kuota banyak di rumah sendirian, terus internet cepat. Nah pasti ngapain? Nah lihat gambar-gambar lucu gitu kan. Nah itu anak muda kayak gitu. Nah ini yang kemudian perlu kita geser lagi, bahwa yang namanya anak muda itu kita bisa arahkan dengan hal-hal yang lain. Contohnya adalah traveling gitu ya. Nah bahkan kalau misalnya kita berkaca kepada sahabat Nabi gitu ya, ada sahabat Nabi yang kemudian pemuda, tapi pemuda ini benar-benar penuh inisiatif. Kita ambil contoh namanya Tolha bin Ubaidillah. Teman-teman pernah dengar kisahnya Tolha? Ini ngomongin soal apa? Soal seseorang yang kemudian mendapatkan gelar sebagai syuhada yang masih berjalan di atas muka bumi. Padahal kalau kita tahu yang namanya syuhada itu berarti sudah mati atau masih hidup? Sudah meninggal gitu ya. Nah maka teman-teman saudara mata Allah, seorang Tolha ini seorang anak muda, tapi kemudian sama Rasulullah dikasih julukan sebagai seorang syuhada yang masih berjalan di atas muka bumi. Artinya apa? Orang ini masih hidup, tapi sama Rasulullah sudah dijamin bahwa besok orang ini akan kemudian masuk ke surga. Nah kita akan bertanya-tanya, kok bisa anak muda dapat privilege, dapat julukan yang begitu spesial dari Rasulullah? Nah karena apa? Ini inisiatifnya. Nah kalau kemudian kita mundur gitu ya ke zaman Rasulullah, bahwa kemudian salah satu yang kemudian menjadikan seorang Tolha ini menjadi seorang yang benar-benar spesial di antara para sahabat, kemudian sama Rasulullah pun mendapatkan julukan syuhada yang berjalan di atas muka bumi karena peristiwa yang terjadi di perang Uhud. Jadi awalnya kaum muslimin itu menang, tapi kemudian karena teledor gitu ya, itu kemudian kondisinya berbalik, kondisi kemudian umat muslim ini kemudian diserang balik. Saat itu kaum Quraisy itu masih dipimpin oleh seorang panglima perang yang sangat dahsyat, namanya siapa? Khalid bin Walid. Nah kondisinya sampai menyebabkan Rasulullah terdesak dan kemudian bisa ditemani oleh beberapa kaum Ansor dan satu orang yaitu yang namanya Tolha. Nah hebatnya Tolha itu kemudian menjadikan dirinya, dia berinisiatif, menjadikan dirinya penyelamat Rasulullah, menjadikan dirinya sebagai tameng dari serangan musuh semuanya. Apa yang terjadi teman-teman saudara mati Allah? Ada sekitar 72 luka di sekujur tubuhnya, luka karena sabetan pedang, tusukan tombak, sampai kemudian tusukan anak panah. Bayangkan teman-teman semuanya, pernah ada yang mendapatkan luka sebanyak 72 luka secara bersamaan? Pernah nggak? Ada nggak? Kita ini kecoes peso, kecoes tahu ya? Jadi punya peso, kecoes cerit gitu ya. Itu kan lukanya paling 2-3 cm gitu ya. Kita udah lebay, wah keluar darah banyak, mati gitu ya. Kan kalau dulu orang-orang Jawa bahkan bilangnya wah nanti keluar nasinya gitu ya. Itu sampai segitunya gitu ya. Nah kita bayangkan seorang Tolha ini sampai merasakan sakit 72 luka di sekujur tubuhnya. Dan teman-teman tahu ya, yang namanya sabetan pedang, pedangnya orang-orang Arab itu kan gede-gede gitu ya. Bahkan disebutkan kalau pedangnya Umar itu ukurannya 1,5 meter, beratnya 50 kg. Itu kalau di logika saya itu nggak kesabet ketibanan, mati gitu ya. Jadi sama Umar doncali pedangnya gitu, jeder mati gitu ya. Karena saking seremnya gitu ya, 1,5 meter 50 kg. Itu kan dahsyat gitu ya.
Nah, maka kalau kemudian pedang ini kemudian sampai mencoes tubuh kita, anggaplah coesannya ini cuma 10% dari panjang pedangnya, berarti kan panjang lukanya itu kira-kira sekitar 10 sampai 15 cm ya. Bayangkan, 10 sampai 15 cm sekira-kira segini. Terus jumlahnya 72 luka sekujur tubuh. Kira-kira sakit banget atau enggak? Pokoknya sakit, pokoknya benar-benar tidak bisa dirasakan gitu ya. Pokoknya super duper sakit gitu ya. Dan itu yang kemudian dirasakan oleh seorang yang namanya Tolhah. Salah satu jarinya putus, kemudian temurung kiri lututnya itu pecah. Teman-teman pernah lihat ada seorang yang kemudian lututnya itu mengalami dislokasi. Jadi lutut kita kan gini. Nah, saya pernah lihat ada orang lututnya tuh temurungnya itu geser ke sini. Nah, dulu kan saya atlet gitu ya. Nah, di atlet itu sering banget ada orang temurungnya itu geser ke sini, mak cekruk gitu ya. Wah, itu sakitnya semriwing gitu ya. Sakit banget pokoknya. Nah, itu cara mengembalikan temurung lutut itu kemudian cuma sama medisnya tuh, Mas tahan dulu ya, dibalik ceklok gitu ya. Wah, semuanya mengerikan gitu ya. Nah, kita bayangkan Tolhah ini sampai kemudian temurung lututnya pecah. Nah, maka kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya seorang pemuda di zaman Rasulullah punya inisiatif sehebat itu. Terus yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pasti teman-teman udah sering dengar kisahnya ya. Kalau kemudian saya tanya siapakah pemanah terbaik sepanjang masa, teman-teman jawabnya siapa? Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena kita lagi bahas ini ya. Mungkin kita kalau kemudian sebelum ngaji akan jawabnya, wah ya jelas Arjuna gitu ya, terkenal dengan kegantengan dan kemampuannya memanah gitu ya, atau kemudian yang ada di film The Hobbit gitu ya, sing masih ganteng rambut itu loh. Nah, itu kan pemanah-pemanah dahsyat gitu ya. Nah, tapi itu agak ada apa-apanya dibanding Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena apa? Nah, ini lagi-lagi soal yang namanya inisiatif. Seorang Sa'ad bin Abi Waqqas ini kemudian pernah suatu hari berjalan dengan Rasulullah, kemudian suatu malam kemudian bermalam di perkemahan. Nah, saat itu kemudian tahu setiap malam Rasulullah itu pasti kemudian akan melakukan sholat malam. Nah, sekarang teman-teman bayangkan ya, di tengah gurun pasir gitu ya, kemudian nyari air itu kan bukan perkara mudah gitu ya. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berinisiatif menyiapkan sebaskom air yang nanti malamnya akan digunakan untuk Rasulullah ngambil air wudhu untuk kemudian menunaikan ibadah sholat. Nah, maka ketika malam Rasulullah mendapatkan sebaskom air yang disiapkan oleh Sa'ad ini, kemudian Rasulullah sangat bahagia gitu ya. Lalu kemudian beliau bertanya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, engkau ini pengen didoakan apa? Teman-teman, kalau kemudian ketemu sama Rasulullah terus ditanyain, kamu pengen didoain apa? Kira-kira bakal minta apa? Jodoh gitu ya. Jujur ya, jomblo cetok gitu ya. Jomblo. Podo. Nah, apalagi selain jodoh, masuk surga gitu ya. Supaya sing wajar-wajar banget gitu ya. Apalagi Mas? Calon mertua yang sudah mau meninggal gitu ya, tapi kaya atau apa gitu ya. Nah, itu kan pasti kepikiran hal-hal yang bisa jadi duniawi. Pol mentok nanti kita akan meminta yang nanti yang namanya surga gitu ya. Nah, tapi kita akan tahu bahwa ternyata sahabat-sahabat itu memang jauh lebih cerdas, inisiatifnya lebih dahsyat daripada kita. Saat kemudian ketika ditanya itu jawabannya keren banget. Wahai Rasulullah, saya meminta semoga setiap doa yang saya panjatkan itu kemudian diijabah oleh Allah. Dahsyat nggak itu permintaannya? Itu kan artinya apa? Saat itu minta semoga bisa dapat doa yang selalu mustajab. Itu kan berarti kayak setara Rasulullah gitu ya. Dahsyat banget itu kan. Nah, maka ini yang kemudian membedakan kita antara yang namanya sahabat dengan kita zaman sekarang. Nah, maka ini yang kemudian membuat miris gitu ya, bahwa ternyata sehebatnya kita pun di zaman sekarang itu kemudian akan terus dirusak oleh orang-orang yang nggak pernah senang sama yang namanya Islam. Nah, maka ini kemudian perlu kita jaga, perlu kita bentengi bareng-bareng adik-adik kita, anak-anak kita, teman-teman kita, jangan sampai kemudian bisa sampai serusak yang mereka inginkan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa kemudian kita membahas soal traveling? Karena traveling ini kemudian sering pernah quotes-nya terdengar gitu ya. Ayo piknik biar nggak panik gitu ya. Ayo dolan ben ra kelangan ya. Semuanya kayak gitu-gitu ya. Nah, karena memang yang namanya piknik itu rata-rata akan menyenangkan perasaan kita, akan menyenangkan pribadi kita. Nah, kalau kemudian wah Mas, tapi piknik itu kurang syar'i gitu ya, kurang syariah. Oh, santai, ada ayatnya. Di surat Al-Mulk ayat 15 gitu ya. Maka kemudian Allah menyampaikan, dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rizkinya, dan hanya kepadanya lah
kamu akan kembali dibangkitkan. Nah, ini ayat yang kemudian berkaitan erat dengan yang namanya traveling gitu ya. Jadi yang namanya orang syafar, nah yang namanya orang bertraveling, insya Allah tetap akan dapat pahala. Kembali lagi bahwa kemudian pahala ini akan kita dapat sesuai dengan niat kita. Karena ada hadis juga yang menyebutkan ya, bahwa kemudian orang yang syafar itu kemudian mendapatkan kemustajaban berdoa dari sisi waktunya ya. Jadi kalau teman-teman safar, misalnya rumahnya di Klaten, terus kerjanya di Jogja, itu sepanjang jalan jangan cuma delongo gitu ya, atau cuma dengerin lagu. Kalau bisa kemudian terus banyak berdoa. Karena apa? Kita ini lagi safar, insya Allah doa-doa kita mustajab. Kalaupun nggak punya doa yang pengen dipanjatkan, minimal teman-teman minta, ya Allah, saya hapuskanlah dosa-dosa saya. Beristighfar gitu ya, itu lebih enak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya teman yang temannya lagi safar, WA dia, bro doa ke aku bro, opo kalau perlu nyiapin template doa gitu ya. Doa ke aku iki sampai 4 likur gitu ya. Nah, jadi benar-benar kita manfaatkan bahwa yang namanya orang bersafar itu punya banyak sekali waktu-waktu mustajab kayak gitu. Nah, terus juga yang menjadikan pengingat buat kita di surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Bukan dilarang merokok ya. Ini artinya adalah, dan kemudian aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, pada Allah gitu ya. Nah, jadi yang namanya manusia itu kemudian setiap hal yang kita lakukan harus ada nilai ibadahnya. Saya mau tanya teman-teman semuanya, yang kemudian menjadi kehidupan abadi itu dunia atau akhirat? Akhirat, jelas ya. Tapi kalau kemudian saya tanya, dari 24 jam waktu yang kita punya setiap hari, berapa persen waktu yang kita gunakan untuk kehidupan yang kita bilang tadi abadi? Adakah sampai 10%? 24 jam. Teman-teman sholat 5 waktu sehari berapa lamanya? Satu waktu anggaplah maksimal 10 menit gitu ya. 10 menit kali 5, 50 menit. Itu dari 50 menit dibandingkan 24 jam, kira-kira sudah berapa persen? Paling 5%. Nah, padahal kita tadi yakin bahwa kemudian setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat, tapi secara persentase waktu yang kita siapkan buat kehidupan akhirat kok sedikit ya? Kan rarogis gitu ya, kan nggak masuk gitu ya. Nah, maka ini kemudian menjadi pertanyaan buat kita. Gimana caranya kita ini bisa membagi persentase dengan baik antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat? Nah, maka kemudian cara yang paling simpel adalah setiap hal yang kita lakukan di dunia harus ada nilai akhiratnya. Jadi teman-teman berangkat kerja mencari nafkah itu diniatkan, ya Allah saya kemudian mencari nafkah demi menghidupi keluargaku, ibadah. Ya Allah saya makan itu kemudian untuk menjadi nutrisi bagi tubuhku agar aku terus senantiasa kuat untuk berdoa, beribadah kepadamu, ibadah. Nonton drama Korea bisa nggak jadi nilai ibadah? Bisa juga. Ya Allah saya nonton drama Korea semoga hati saya selalu terjaga dari kepekaan terhadap saudara-saudara saya yang ada di Palestina. Nonton drakor aja nangis, apalagi lihat teman-teman kita di Palestina, bisa. Nah, maka teman-teman saudara mati Allah, perlu yang kemudian kita lakukan selama di dunia ini, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan traveling, itu harus kemudian ada nilai ibadahnya, kayak gitu. Next ya. Nah, ini yang kemudian jadi patokan kita lagi ya, bahwa kemudian ada seorang ulama kita yang sangat-sangat terkenal, beliau ini namanya Ibnu Battutah, menempuh sampai perjalanan kira-kira sekitar 120.000 km, menempuh kurang lebih sekitar 44 negara. Nah, Ibnu Battutah ini teman-teman semua dari mati Allah, ini beliau adalah menjadi orang pertama yang membuat peta dasar yang menjadi peta yang digunakan di zaman sekarang. Jadi peta dasar dunia itu yang membuat adalah Ibnu Battutah. Dulu namanya Samudra Hindia itu adalah Samudra Ilahi, samudra yang kemudian dimiliki oleh Allah. Nah, ini menarik gitu ya, karena kalau kemudian kita lihat di peta kan samudranya jadi Samudra Hindia ya. Ini berubah gara-gara yang namanya pemerintahan Hindia Belanda. Nah, kayak gitu. Nah, yang menarik teman-teman saudara mati Allah, Ibnu Battutah itu menempuh 120.000 km melewati 44 negara. Kita bayangkan di zaman dahulu, apakah sudah ada pesawat? Belum. Apakah kemudian sudah ada kapal-kapal feri yang besar-besar? Belum. Nah, maka kemudian pergerakan atau pergeseran pergi ke seluruh penjuru dunia ini ditempuh dengan cara rata-rata jalur darat. Kalaupun dengan jalur laut itu kemudian ditempuh dengan kapal-kapal yang lebih kecil daripada kapal yang ada di zaman sekarang. Maka bisa dibayangkan betapa perjuangan seorang beliau ini bisa menempuh sebanyak 120.000 km demi kemudian menciptakan, membuat peta yang nanti berfungsi untuk kehidupan manusia ke depannya. Tadi kan dulu kecepatan atau kemudian naik
kendaraannya cuma naik kuda atau unta ya. Teman-teman pernah naik kuda? Berapa lama betah naik kuda? Itu kalau ada yang betah 1 jam biasanya boyoknya pegel gitu ya. Karena memang capek sekali, yang namanya kuda itu olahraga atau pekerjaan fisik yang sangat-sangat melelahkan. Jadi naik kuda kemudian nggak pakai pelana itu semakin membuat pegelnya luar biasa gitu ya. Tapi kemudian dilakukan seorang Ibnu Battuta untuk kemudian menjadi inspirasi bagi umat muslim, bahwa yang namanya umat muslim itu kemudian menjadi pelopor dibuatnya peta zaman sekarang.